Apa karena terlambat Adema Sunan Kalijaga tidak mempergunakan kayu jati bulat? Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu bisa jadi kuat Kanjeng Sunan Ampel. Begitu juga dengan kita, kalau bersatu akan merupakan suatu kekuatan. Bukan begitu Kanjeng Sunan Bonang? Masjid Agung Demak didirikan dengan Condro Sengkolo, lawang terus dengan Injani. Berarti tahun 1399 Saka atau tahun 1477 Masehi. Penyempurnaan Masjid Agung Demak secara menyeluruh, termasuk serambi dari Majapahit, dengan Condro Sengkolo memet gambar bulu. Ditafsirkan tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi. Menjelang akhir abad ke-15, seiring dengan kemunduran Majapahit, beberapa daerah bawahan Majapahit memilih memisahkan diri. Demak, yang sebelumnya adalah sebuah kabupaten bawahan Majapahit, muncul sebagai kekuatan baru yang mewarisi legitimasi kebesaran Majapahit. Demak didirikan oleh seorang keturunan Majapahit yang memeluk Islam bernama Raden Fatah di tahun 1478 Masehi. Demak berasal dari bahasa Arab Dima yang artinya rawa. Hal ini bisa jadi berkaitan dengan lokasi kerajaan Demak yang konon berada di kawasan tanah bekas rawa. Pada awal abad ke-16, Demak menjadi kerajaan terkuat di Pulau Jawa. Tak ada satupun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi kekuasaan Demak. Lokasi keratonnya di masa itu konon berada di tepian laut, Kampung Bintara atau Bintoro. Sayangnya, jejak kebesaran kerajaan Demak hingga kini sulit ditemukan. Keberadaan keraton Demak yang entah di mana menjadi kajian serius para peneliti. Ada beberapa dugaan yang muncul jika dikaitkan dengan sistem tata letak kota yang berkembang pada masa itu.
Posisi alun-alun menjadi sentral. Kemudian ada masjid, pengadilan, pasar, lalu pusat pemerintahannya. Raja kedua Demak adalah Pati Unus. Beliau adalah sosok yang bercita-cita menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, ia beberapa kali mengirimkan armada Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Pemimpin Demak selanjutnya adalah Sultan Trenggana. Pada masa pemerintahannya, Demak sukses merebut pelabuhan Sunda Kelapa. Sayang, tak lama setelah wafatnya Sultan Trenggana, kejayaan Demak kian memudar akibat konflik keluarga karena perebutan tahta. Akhirnya hancur. Sisa-sisa reruntuhannya kemudian dihancurkan kembali oleh pemerintah Belanda pada masa Gubernur Jenderal Daendels untuk kemudian dimanfaatkan sebagai landasan pembuatan jalan raya Anyer Panarukan. Demak di masa Raden Fatah adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Buktinya masih bisa dilihat pada bangunan bersejarah yang hingga kini tetap lestari, yaitu Masjid Agung Demak. Pada halaman Masjid Demak terdapat sebuah situs kolam wudhu. Sayangnya, kolam utama yang awalnya digunakan untuk berwudhu ini sudah tidak difungsikan lagi. Sebuah menara yang menjadi kekhasan Masjid Demak dibangun pada awal abad ke-20. Pembangunannya dilatar belakangi kebutuhan untuk tempat mengumandangkan azan agar bisa terdengar kemana-mana. Masjid Agung Demak memiliki bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut sakaguru. Sakaguru terbuat dari kayu jati setinggi 17 meter. Konon kabarnya, tiang utama dan atap sirap masjid adalah hasil karya para wali, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Bangunan serambi dibuat terbuka. Atapnya berbentuk limas, ditopang 8 tiang yang disebut Saka Majapahit. Ukiran pada tiang-tiangnya sangat artistik, khas Majapahit. Atap limas masjid terdiri dari 3 bagian yang menggambarkan iman, Islam, dan ihsan. Tepat di atas bagian tempat pengimaman tampak sebentuk simbol menyerupai matahari yang identik dengan lambang Surya Majapahit. Pengaruh kebesaran Majapahit sepertinya begitu erat mewarnai arsitektur Masjid Agung Demak. Tempat khutbah di bagian dalam masjid disebut Dampar Kencana. Dampar Kencana konon dahulunya merupakan singgasana para Sultan Demak yang kemudian beralih fungsi. Terdapat pula maksurah sebagai tempat sholat khusus Imam Masjid Agung Demak. Berbentuk kotak persegi panjang berukir kaligrafi yang indah. Maksurah dibuat pada masa Aryo Purbaningrat menjabat sebagai Adipati Demak. Peninggalan lainnya yang berkaitan dengan sejarah masjid kini tersimpan di dalam museum yang letaknya satu kompleks dengan bangunan masjid. Salah satu koleksinya berupa pintu bledek atau pintu petir. Pintu bledek dibuat oleh Ki Ageng Selo dari kayu jati. Awalnya dipasang sebagai pintu utama Masjid Demak dan diyakini memiliki fungsi untuk menangkal petir. Pintu bledek penuh dengan ukiran. Bentuk yang paling menonjol berupa 2 kepala naga. Pintu bledek juga merupakan candra sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Salirowani.
Tepat di bagian belakang Masjid Agung Demak terdapat kompleks makam dari Kesultanan Demak dan keluarganya. Salah satunya adalah makam Raden Fatah, keturunan Raja Majapahit yang menjadi perintis berdirinya kerajaan atau Kesultanan Demak. Raden Fatah bergelar Panembahan Jimbun. Ia adalah putra Raja Brawijaya, raja terakhir Majapahit dari selir Cina bernama Siu Banci. Kecemburuan permaisuri Brawijaya terhadap Siu Banci membuat sang selir diungsikan ke Palembang kala mengandung Raden Fatah. Berdasarkan babat Tanah Jawa, Raden Fatah lahir di Palembang. Ia kemudian hijrah ke Pulau Jawa karena menolak menggantikan posisi Arya Damar menjadi Bupati Palembang. Raden Fatah kemudian membuka hutan Gelagawangi di Jawa Tengah untuk dijadikan pesantren dan akhirnya berkembang menjadi kerajaan Demak dengan dukungan para wali.